Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rat Akelihai. Nawazuddin Siddiq sebagai Jatil Yadav yang kini memerankan sebagai inspektur kepolisian, kini ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian seorang konglomerat Tuan Raghuveer Singh. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Huda Nur K7C, Yudatini, Naza Kirana 8476, Aci 33, M Hus Channel. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Kematian Tuan Raghuveer Singh yang tepat di hari pernikahannya, keluarga dari Raghuveer Singh yang seolah menutupi, Jatil akan mengungkap berbagai rahasia kelam dari keluarga korban, dan cerita Rat Akelihai pun dimulai. Di sebuah rumah kecil, tinggal seorang ibu dan anak laki-lakinya yang merupakan inspektur kepolisian yang bernama Jatil Yadav. Malam itu, Jatil mendapatkan perintah langsung dari Kapolsek untuk menyelidiki kasus pembunuhan kepada konglomerat yang bernama Tuan Raghuveer Singh. Segera ia pun pergi ke TKP. Di sana, ia disambut oleh adik ipar korban yang bernama Ramesh. Pembunuhan korban bertepatan dengan hari pernikahannya yang kedua. Ramesh menjelaskan, jika korban sudah ditinggal mati istri pertamanya 5 tahun yang lalu. Korban memiliki 2 anak yang bernama Karan dan Karuna. Ketika menaiki tangga, Jatil menginjak pecahan kaca lentera yang tak sengaja dijatuhkan oleh pembantu keluarga yang bernama Juni. Istri saudara laki-laki korban yang bernama Nyonya Pramila kemudian menyuruh Juni untuk segera membersihkannya. Orang pertama yang menemukan korban sudah tak bernyawa adalah Vikram yang merupakan anak laki-laki Nyonya Pramila. Vikram menjelaskan, dia pergi mengantarkan tunangannya yang merupakan putri dari MLA Munaraja yang juga kerabat dekat dari korban sekitar pukul 21.30. Kemudian ia kembali sekitar pukul 23 dan sempat bertelepon dengan korban di pukul 23.30. Kemudian pada pukul 00.30, ia membawa ibu beserta saudarinya ke kuil dan menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Jatil melihat sebuah senapan yang digunakan si pelaku untuk membunuh korban. Diketahui senapan itu diambil pelaku dari ruang kerja korban dengan memecahkan kaca kabinet. Ramesh juga menunjukkan sebuah tangga dari belakang rumah yang bisa digunakan menuju kamar korban dan kamar lainnya yang berada di lantai atas. Jatil menaiki tangga itu, kemudian melihat kamar pengantin wanita yang bernama Radha. Tak lama, suami dari Karuna bernama Raffi datang dan membuat keributan. Ia menuduh Radha yang membunuh ayah mertuanya. Saat Raffi hendak menemuinya, Jatil menghalau dan memukulnya karena yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak tepat. Jatil kemudian menanyai Radha tentang asal-usulnya. Namun Joni yang saat itu berada di sana berkata, Radha tak memiliki keluarga, dahulu statusnya sama seperti dirinya. Jatil menanyai di mana Radha saat pembunuhan terjadi. Radha berkata jika malam itu ia berada di lantai bawah dan tidak pernah naik ke lantai atas. Jatil memberikan perintah kepada semua anggota keluarga agar tidak meninggalkan rumah sebelum ia memutuskan siapa pelaku yang sebenarnya. Sebelum pergi, Juni datang memberikan sebuah memo kecil kepada Jatil yang ditulis Radha untuknya. Sesampainya di rumah, ia membuka memo itu dan teringat kejadian 5 tahun yang lalu. Saat itu, Jatil sedang menaiki kereta api. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan pria tua yang berteriak minta tolong kepadanya. Ia mengatakan ketika ia tertidur, putrinya hilang dari sisinya. Jatil kemudian membantu mencarinya, dan ternyata putri si pria tua itu adalah Radha yang hendak melompat dari kereta. Sembari si pria itu beristirahat,
Jatil berkata jika ia yang akan menjaga putrinya agar tidak melakukan hal yang bodoh. Bersama rekannya yang bernama Nando, Jatil mempelajari video rekaman selama pernikahan. Di sana juga terlihat MLA Munaraja yang datang bersama putrinya. Diketahui jika kesuksesan Munaraja dalam memenangkan pemilu adalah karena bantuan dari Raghuveer Singh. Namun di pemilihan berikutnya, ia tak lagi mendapatkan bantuan karena Tuan Raghuveer memilih untuk mencalonkan diri. Dan untuk memenuhi syarat pemilihan, Tuan Raghuveer harus menikah terlebih dahulu demi mengubah status dudanya. Karena saat itu, korban tak memiliki surat wasiat satupun. Dipastikan semua harta yang ia miliki akan jatuh ke tangan Radha. Pihak keluarga yang tidak terima kemudian mengkambing hitamkan Radha sebagai pelaku pembunuhan agar harta korban tidak jatuh ke tangannya. Nando menganggap keputusan itu sebagai keputusan yang masuk akal. Nantinya mereka juga tak akan lama-lama menyelidiki kasus tersebut. Tetapi Jatil tak setuju begitu saja. Ia merasa harus menyelidiki bagaimana latar belakang korban sehingga ia dibunuh seperti itu. Karena diketahui setelah pembunuhan itu tidak ada benda yang hilang dari kamar korban. Ini menandakan jika ada seseorang yang sangat dendam kepadanya. Jatil melanjutkan penyelidikan. Di kamar korban, ia menemukan beberapa foto polaris yang menampilkan bibir dan bekas kekerasan dari wanita yang tidak tahu siapa itu. Di bawah tempat tidurnya, Jatil juga menemukan sebuah manik-manik yang terjatuh dengan bercak darah korban. Di luar rumah, Radha berteriak karena Karan hendak melukainya dengan senapan. Jatil kemudian menampar Karan dan menghentikan tindakan bodohnya. Raffi yang berada di sana tak terima atas apa yang dilakukan Jatil kepada adik iparnya. Ia mengancam dan segera memberitahukan hal itu kepada MLA Munaraja. Namun Jatil tak menghiraukannya dan kembali melanjutkan penyelidikan. Jati berbicara kepada Radha untuk kedua kalinya. Ia bertanya bagaimana dirinya bisa sampai di rumah ini. Radha mengatakan jika setelah kematian ibunya, ayahnya menjualnya kepada MLA Muna, lalu diserahkan kepada Raghuveer Singh. Radha menyalahkan Jatil atas kejadian 5 tahun yang lalu. Jika saat itu Jatil tidak menemukannya, mungkin ia tidak akan seperti ini. Namun Jatil tak menganggap dirinya bersalah, karena Radha juga tak memberitahukan apa yang menimpanya saat itu. Radha menunjukkan bekas luka di punggungnya, dan luka itu sama persis dengan foto yang dilihat Jatil barusan. Setelah interogasi singkat, Jatil menyimpulkan jika Radha tidak bersalah dan semampunya ia akan menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Namun jika Radha berbohong atas keterangan yang ia berikan, Jatil juga tidak akan memaafkannya. Sebelum pergi dari sana, Jatil melihat seorang wanita bisu di pekarangan rumah. Wanita tersebut adalah nenek dari Judi yang dulunya juga pembantu di rumah itu. Dari penyelidikan sementara, Jatil menyimpulkan jika korban meninggal bukan pukul 00.30, melainkan sekitar pukul 22 saat kembang api dimainkan. Sehingga ketika korban ditembak, suaranya tidak akan terdengar karena tertutup suara kembang api. Ia pun mencurigai Vikram atas pernyataan yang pernah ia berikan. Jatil menyuruh Nando memeriksa panggilan telepon yang dilakukan Vikram saat pukul 23.30. Perkataan Vikram saat itu benar, karena nomor itu memang nomor korban. Akan tetapi sebelum dan sesudahnya, Vikram juga menelepon panggilan kepada nomor korban yang satunya lagi. Setelah Jatil menelepon nomor itu, ia terkejut karena yang menjawabnya adalah seorang wanita yang tak lain adalah Radha. Esoknya, Jatil segera menjumpai Radha dan memintanya berterus terang. Radha kemudian mengakui jika selama ini ia dan Vikram juga menjalin hubungan kasih. Jatil sedikit tak percaya apa yang dilakukannya, di mana Radha bisa bercinta dengan dua pria yang berada dalam satu rumah. Namun hal itu dilakukan Radha dengan senang hati karena dahulunya ia juga mencintai Vikram. Jatil mengembangkan penyelidikan kepada Vikram. Ia menyimpulkan jika Vikram menggunakan tangga belakang untuk membunuh korban pada pukul 22. Namun hal itu dibantah oleh Vikram. Ia berkata, jika aku membunuh korban saat itu, lantas siapa yang meneleponku pada pukul 23.30? Ia kemudian menantang Jatil untuk mencari bukti sebelum menuduhnya sebagai pelaku. Kepolisian sudah memeriksa barang bukti senapan dan ponsel korban, namun tidak ditemukan sidik jari siapapun.
Hal itu membuat Jadil semakin penasaran. Jadil kembali memeriksa rekaman pernikahan. Tepat pukul 23.00 saat listrik padam, ia melihat Chuni naik ke lantai atas menuju kamar korban dengan membawa lentera. Merasa jika Chuni mengetahui sesuatu, ia pun segera datang ke kediamannya. Chuni tak memberitahukan kepada Jadil dengan siapa ia berada saat itu. Ia takut jika ia memberitahunya, maka nyawanya akan terancam. Alih-alih mendapatkan informasi tentang korban, Jadil malah mendengar keluhan Chuni atas kinerja kepolisian. Dahulu, ia pernah membuat laporan FIR atas kematian ayahnya dengan Nyonya Raghuvir. Namun Kapolsek menganggap jika ayahnya dan Nyonya Raghuvir hanya kecelakaan dan dirampok orang tak dikenal, sehingga ia dengan sengaja menutup kasusnya dan tak melanjutkannya. Nenek Chuni yang saat ini gila juga disebabkan dengan tindakan kepolisian yang tidak menegakkan keadilan dalam kasus itu. Kemudian diperlihatkan kejadian 5 tahun yang lalu. Nyonya Raghuvir bersama ayah Chuni sedang menuju Kanpur dengan menggunakan mobil sedan. Mobil mereka kemudian ditabrak oleh sebuah truk dari belakang hingga terbalik dan jatuh ke bawah jalan. Kemudian dari dalam truk keluar seorang pria dan langsung membunuh mereka. Setelah terbunuh, pria itu membawa kedua mayat ke pabrik penyamakan kulit hewan. Ia kemudian menguburnya dan menyiramkan asam agar badan korban melepuh dan tidak menimbulkan bau. Namun dalam aksinya, tangan si pria terkena cipratan asam yang membuatnya hampir saja terkapar. Merasa kasus ini ada kaitannya dengan kasus Tuan Raghuvir, Jadil segera mencari berkas laporan FIR yang pernah diajukan Chuni. Ia pun mempelajarinya dengan teliti. Keesokan harinya, ia menjelaskan kepada Nandu jika ada kejanggalan dalam kasus kematian Nyonya Raghuvir, di mana setelah kejadian itu, esoknya kepolisian Akbarpur mendapatkan kabar kecelakaan dengan mobil yang sama. Akbarpur terletak di antara Gwalior dan Kanpur, sehingga bisa dipastikan jika si pelaku sengaja membawa mobil mereka dari Kanpur dan meletakkannya di Akbarpur untuk mengaburkan TKP. Jadil kembali melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi kantor kepolisian Akbarpur. Setelah melihat barang bukti, ia menemukan pecahan bumper dari truk yang menabrak mobil Nyonya Raghuvir. Setelah disambungkan, terlihat logo dari pabrik kulit penyamakan hewan bernama Jasmau. Tak menunggu lama, ia pun segera bergegas ke sana. Setelah diselidiki, ia pun mengetahui jika pemilik pabrik itu adalah MLA Munaraja dan orang yang mengelolanya adalah pelaku pembunuhan Nyonya Raghuvir dan ayah Chuni. Kepada Chuni, Jadil mengatakan jika ia sudah mendapatkan titik terang dari kasus pembunuhan ayahnya, namun ia meminta kepada Chuni untuk menjadi informan dari kasus pembunuhan Tuan Raghuvir. Jadil kembali melanjutkan penyelidikan. Kini, ia bertanya kepada Karuna tentang kelakuan ayahnya selama masih hidup. Karuna mengatakan ayahnya sering membawa wanita asing yang berbeda-beda ke rumah mereka untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Ayahnya juga seorang yang sangat keras kepala dan tak ada yang berani menasihatinya, termasuk sang ibu. Karena juga menambahkan Vikram, Vasuda, dan Nyonya Pramila berada di rumah ini baru beberapa tahun yang lalu. Ia juga mengisyaratkan kepada Jadil jika ia tidak nyaman dengan keberadaan Pramila dan Vasuda yang selalu saja mengawasinya. Jadil juga melakukan interogasi kepada Nyonya Pramila dan Vasuda, namun ia tidak menemukan kecurigaan. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali menemui Radha. Jadil berkata jika kemungkinan besar tuduhan akan tertuju kepada Radha dan Vikram yang secara garis besar merekalah yang memiliki masalah dengan Raghuvir. Namun Radha menolak tuduhan itu. Ia berkata walaupun ia sering mengalami kekerasan dari Raghuvir, tetapi ia tidak pernah berniat membunuhnya. Di malam hari, Jadil melanjutkan penyelidikan ke kamar Tuan Raghuvir. Ia menemukan laporan medis dari klinik Suster Sarma. Keesokan paginya, Jadil mendapatkan kabar jika Chuni tewas karena dicekik oleh seseorang. Jadil mencurigai pria yang mengelola pabrik milik MLA adalah pelakunya. Jadil mengajak Nandu untuk menangkapnya. Namun, Nandu menolaknya. Ia menganggap jika Jadil yang sudah terlalu jauh melakukan penyelidikan
dengan mainkan kasus yang berbeda. Baginya, kasus kematian Tuan Raghuveer sebenarnya sederhana, karena kemungkinan besar pelakunya adalah Radha dengan motif balas dendam. Setelah itu, Nando meminta izin kepada Kapolsek agar segera melakukan penangkapan. Namun Jadil lagi-lagi meyakinkan Nandu jika bukan Radha pelakunya. Nandu tak menghiraukan perkataan Jadil. Ia memberitahu jika nanti sore ia akan membawa Radha atas perintah Kapolsek. Untungnya Jadil datang tepat waktu. Ia segera membawa Radha pergi dari rumah itu dan menaiki kereta menuju bungalow di Gwalior yang sering ditempati Radha bersama Tuan Raghuveer dahulu. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria mengikuti dan menaiki kereta. Malam hari terjadi perkalian antara Jadil dengan si pria itu, yang tak lain adalah pria yang mengelola pabrik kulit milik MLA. Radha datang membantunya dan mereka pun berhasil menjatuhkan si pria itu dari kereta. Tak lama, Jadil dan Radha pun sampai di bungalow. Sementara di sisi lain, Nandu sedang memeriksa jasad Juni. Dokter forensik mengatakan jika di kuku Juni terdapat potongan kulit mati dari pelaku. Hal itu terjadi karena Juni melakukan perlawanan ketika ia mendapatkan serangan. Nandu segera menemui Kapolsek untuk menyerahkan laporan autopsi. Sebelum memasuki ruangan, ia melihat MLA dan seorang pria ikut keluar bersama Kapolsek. Ia menemukan 3 pria yang bersama mereka memiliki kulit tangan yang mati dan terluka, sehingga ia menyimpulkan jika yang dikatakan Jadil akan keterlibatan MLA adalah benar adanya. Nandu mendatangi rumah Juni dan bertemu dengan sang nenek. Ia menunjuk foto pria itu sebagai pelaku pembunuhan Juni, namun nenek hanya bisa diam dan tak menjawab apapun. Tetapi di wajahnya tersirat dendam yang sangat besar kepada pria itu. Di bungalow, Jadil yang memeriksa tas yang dibawa Radha menemukan selendang dengan manik-manik yang sama yang ia temukan di kamar Tuan Raghuveer. Hal itu menyimpulkan jika Radha telah berbohong kepadanya, karena sebenarnya Radha berada di kamar korban ketika malam tersebut. Radha akhirnya mengakui ketidakjujurannya, namun ia tetap mengatakan jika bukan ialah pelakunya. Bersama dengan itu, Radha pun menjelaskan yang terjadi di malam tersebut. Aku dan Vikram saat itu sudah menyusun rencana untuk kawin lari. Namun ketika aku melihat Vikram bersama tunangannya, aku sadar jika kawin lari itu tidak akan pernah dilakukan Vikram. Kemudian ketika Vikram mengantarkan tunangannya pulang, aku meneleponnya berkali-kali dengan menggunakan ponsel Tuan Raghuveer. Setelah kembali ke rumah, aku mengancam akan memberitahukan hubungan kami kepada Tuan Raghuveer. Sampainya di kamar Tuan Raghuveer, listrik tiba-tiba menyala dan kami berdua terkejut ketika melihat Tuan Raghuveer sudah tak bernyawa. Junil yang saat itu datang membawakan lentera ke kamar Tuan juga ikut menyaksikan. Vikram kemudian menyuruhku turun dan setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang diucapkannya kepada Juni. Tak lama, Vikram datang dari pintu depan dan mengantar semua orang ke kuil, kemudian mengatakan jika ia baru saja menemukan Tuan Raghuveer sudah tak bernyawa. Bersamaan dengan itu, Jadil mendapatkan telepon dari Nandu. Ia memberitahu jika orang yang membunuh Juni adalah pria itu, dan hal itu dilakukan atas perintah MLA, Muna, demi melindungi Vikram. Dengan kata lain, posisi Radha saat ini akan semakin tersudut, karena Juni sekarang sudah tidak ada. Jadil tak punya cukup bukti lagi untuk menemukan petunjuk. Ia pun menyerahkan Radha ke kantor polisi dan memberitahukannya kepada Kapolsek. Di saat keputusannya, Jadil membuka laporan medis yang kemarin ia temukan. Setelah mendapatkan petunjuk, ia kemudian menjumpai Ramesh dan bertanya tentang Nyonya Raghuveer. Di dalam laporan itu tertulis jika Nyonya Raghuveer telah melakukan aborsi, dan aborsi itu dilakukan 1 hari sebelum kecelakaan yang menimpanya. Hal itu ditentang oleh Ramesh karena menurutnya kakaknya saat itu tidak sedang hamil. Jadil kembali melanjutkan penyelidikan kepada penjaga bungalow. Dari interogasi yang ia lakukan, Nyonya Raghuveer ternyata sudah mengetahui tentang laporan aborsi yang mengatasnamakan dirinya. Dan karena penasaran, ia menyuruh Pak Penjaga agar memberitahunya jika Tuan Raghuveer datang bersama wanita asing. Sang penjaga tidak tahu siapa nama wanita itu, namun ia sering melihatnya beberapa kali datang bersama Tuan Raghuveer.
Jatil kembali menyelidiki barang-barang yang ada di Bungalau. Ia menemukan sebuah kamera Polaris dan lencana sekolah. Keesokan paginya, ia mendatangi sekolah dan meminta beberapa keterangan dari kepala sekolah. Wait, sampai di sini mungkin sebagian dari kalian pasti sudah tahu siapa wanita yang dimaksud ya. Yang mungkin saja ia ada kaitannya dengan pembunuhan Tuan Raghuveer. Tapi kalau kalian belum bisa menebaknya, yuk kita lanjut. Untuk memastikan kebenaran akan penyelidikannya, ia kemudian memutar kembali rekaman saat pernikahan. Bersama dengan itu, Jatil mendapatkan telepon dari Nandu. Ia diperintahkan Kapolsek membawa Radha yang kini terduga pelaku ke bawah jembatan di tengah kota. Sampainya di sana, Nandu melihat sebuah mobil yang sudah menunggu mereka. Ternyata itu adalah kawanan si pria pembunuh bersama anak buahnya. Pria itu kemudian memeriksa mobil Nandu dan membuka pintu belakang. Namun tiba-tiba sebuah sepakan melayang ke dadanya dan ternyata itu adalah Jatil. Singkatnya, terjadilah aksi tembak-menembak. Mengetahui jika semua anak buahnya telah tewas, pria itu pun melarikan diri. Nandu mengejarnya, namun karena kehilangan jejaknya, ia juga memutuskan untuk kembali. Si pria pembunuh yang sudah berada di rumahnya kemudian dikejutkan dengan seseorang yang menyiramkan bensin ke tubuhnya. Ternyata itu adalah nenek Chuni yang hendak membalaskan dendam. Ia segera menghidupkan api dan membakarnya hidup-hidup. Saat Emil Amuna berkumpul dengan seluruh keluarga Tuan Raghuveer, mereka dikejutkan dengan kedatangan Radha dan Inspektur Jatil. Di sini akhirnya Jatil mengungkap semuanya. Pertama, ia menunjuk Muna sebagai pelaku pembunuhan kepada Nyonya Raghuveer dan supirnya 5 tahun yang lewat. Ia memerintahkan anak buahnya, si pria pembunuh, mengubur mereka di pabrik penyemakan kulit yang ia miliki. Malam saat kejadian, Nyonya Raghuveer pergi ke Bungalau atas laporan Pak Penjaga. Ia kemudian melihat aksi tak senonoh suaminya kepada seorang pelajar wanita yang ternyata itu adalah Vasudha. Saat itu, Vasudha masih sangat belia, namun ia sudah sering mendapatkan perlakuan kasar dari pamannya sendiri. Tanggal 14 Maret, Vasudha melakukan aborsi di Kesusteran Sarma, Gwalior, dan mengatasnamakan nama Nyonya Raghuveer di laporan medisnya. Tanggal 15 Maret, kepala sekolah meneskorsnya dan memberitahu walinya yang tak lain adalah Tuan Raghuveer sendiri. Vasudha dikeluarkan dari sekolah dan malam itu juga Nyonya Raghuveer bersama supirnya hilang. Tanggal 16 Maret, Chuni membuat laporan FIR namun tak pernah diselidiki. Di malam pernikahan Raghuveer dengan Radha, Vasudha juga terlihat menggunakan 2 selendang yang berbeda. Selendang pertama ia pakai di bawah pukul 22. Vasudha juga tak terlihat di video rekaman saat kejadian itu berlangsung. Ia terlihat beberapa saat kemudian dengan menggunakan selendang yang berbeda. Dengan begitu tersimpullah jika Vasudha adalah orang yang membunuh Tuan Raghuveer Singh dengan motif balas dendam. Emil Amuna yang sudah terpojok dengan hal itu kemudian angkat bicara. Terungkaplah satu fakta lagi. Malam ketika Nyonya Raghuveer mengetik kejahatan suaminya kepada Vasudha, orang pertama yang ia telepon adalah Nyonya Pramila. Pramila merasa terkejut, namun ia lebih memilih menutup kebenaran. Pramila kemudian mengabari Muna Raja dan memberikan perintah kepadanya untuk membunuh Nyonya Raghuveer demi menutupi kejahatan Tuan Raghuveer. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Vikram merasakan kekecewaan yang mendalam kepada ibunya. Vasudha juga berlinang air mata. Ia tak menyangka jika selama ini ibunya yang sudah mengetahui kejahatan sang paman lebih memilih diam karena harta. Pramila kini merasa tak memiliki harga diri di hadapan keluarga dan anak-anaknya, sehingga ia memilih bundir untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian diperlihatkan scene di mana Vasudha menghabisi nyawa Raghuveer. Malam itu, ia menemui pamannya seorang diri dan mengucapkan selamat kepadanya. Raghuveer malah mempermalukannya tanpa rasa malu. Karena merasa terhina, Vasudha sangat marah dan ia tak sengaja memecahkan kabinet yang berisikan senapan. Saat kembang api sedang meriah, ia datang ke kamar Raghuveer dengan membawa senapan
dan langsung menembak tepat di dadanya. Dengan perasaan dendam yang selama ini ia simpan, Vasuda memukul wajah Raghuveer berkali-kali dengan ujung senjatanya. Ketika hendak pergi, ia merasakan jika selendangnya tersangkut di tangan Raghuveer. Ia segera menariknya, namun manik-manik yang terjatuh dan selendang yang ia sembunyikan di tas Radha adalah bukti kuat kalau dialah pelakunya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir.